Halo, balik lagi dengan gue di Tegar Irsyad. Gue baru aja nonton film horor dari Amerika Serikat yang baru aja tayang, dan juga ini film cukup menarik ya. Dan film yang akan kita bahas kali ini adalah film debutan dari sutradara baru, sutradara muda, dan sutradara anak dari M. Shyamalan. Dan untuk itu langsung aja akan kita bahas film yang cukup keren ini, berjudul The Watchers. Oke, The Watchers ini dibintangi oleh Dakota Fanning dan juga dibintangi oleh Georgia Campbell dan juga ada Owen Foray. Owen Foray ini main juga kemarin di Terror ya sebagai dukun juga di situ. Dan ada Oliver Finnegan. Dan 4 orang ini adalah jadi main lead karakter nanti di film ini diceritakan. Dan film The Watchers ini menceritakan kisah horor klasik ya, yang bisa gue bilang juga cukup mencekam juga. Dan film ini mengisahkan seorang gadis bernama Mina, di mana Mina ini adalah seorang seniman muda berusia 28 tahun yang terdampar di hutan Irlandia, yang dimana setelah mobil yang ia naiki mogok di tengah hutan, dan Mina ini harus berjalan kaki cukup jauh ke dalam hutan untuk mencari bantuan agar bisa membenerin mobilnya ini gitu. Jimny tahun 2000-an. Dan ketika udah mulai gelap, udah mulai sore, tiba-tiba udah mulai terjadi keanehan nih. Gimana kok udah mulai terjadi hal-hal mistis di hutan ini. Dan ada seorang wanita aneh yang memanggilnya dari kejauhan, dan wanita ini meneriaki Mina untuk segera masuk ke dalam bunker yang ada di dekatnya gitu. Yang dimana bunker ini bukan tanpa alasan ada di situ. Nanti di ending film akan diceritakan secara lengkap, dan film ini memang cukup misterius ya di awal ya. Dan juga selanjutnya cerita yang bisa gue ceritakan adalah dimana hutan ini memiliki makhluk bawah tanah yang mengerikan gitu. Dan makhluk ini disebut The Watchers. Dan makhluk ini mengamati 3 orang asing yang ada di dalam bunker ini gitu. Yang mana bunkernya juga cukup mencurigakan juga, di situ ada cermin di situ. Dan ketika Mina datang artinya ada 4 orang manusia yang akan diamati oleh makhluk aneh ini gitu di dalam hutan ini. Dan Mina sendiri juga nggak tahu apa yang dimaksud dengan The Watcher ini, dan juga apa yang diinginkan oleh The Watchers ini. Dan kita juga dibuat bingung, dibuat bertanya-tanya gitu, penuh dengan pertanyaan di awal sampai pertengahan film. Dan terlebih lagi makhluk ini nih hanya muncul di malam hari. Makhluk yang mengerikan ini hanya muncul di malam hari untuk mengawasi mereka berempat gitu. Dan juga Mina udah mulai agak frustasi ya, karena di situ disebutkan oleh ketuanya di bunker itu bahwa ada beberapa rules yang harus dilaksanakan dan harus dikerjakan, dan dia nggak boleh melanggar rules itu atau dia akan meninggal gitu, atau akan mati gitu ditelan oleh hutan ini dan juga makhluk-makhluknya. Tapi Mina semakin frustasi dan ingin keluar ya dari hutan ini tentunya, karena dia kan terjebak juga, tersesat gitu ya. Dan dia satu persatu menanyakan 3 orang ini backgroundnya dan juga udah berapa lama dia terjebak di dalam hutan ini. Dan singkat cerita, si Mina ini harus mencari cara gimana caranya untuk bisa keluar dari hutan yang mencurigakan dan mencekam ini gitu. Dan untuk teman-teman yang mau tahu kelanjutan kisahnya bisa langsung aja nonton filmnya, dan dimana juga bisa gue bilang ini cukup worth it untuk ditonton. Dan ya mungkin berikut untuk sinopsis yang bisa gue sampaikan. Dan untuk film ini review yang bisa gue sampaikan, tentunya yang dimana plusnya dulu sini gue sampaikan. Yang pertama, visual dan soundnya oke banget, yang dimana ini bisa gue bilang proper untuk produksinya. Dan juga bisa kita lihat ya, memang ada beberapa plot gambar dan juga plot scene yang cukup mirip dengan film-film bapaknya ya. Yang dimana ini kan memang film anaknya M. Shyamalan, yang dimana M. Shyamalan ini juga film-filmnya cukup banyak ya, dan juga cukup menarik untuk bisa ditonton juga. Dan salah satunya film yang cukup membekas bisa gue tonton adalah Old. Film Old yang di pantai itu, yang dimana ternyata film Old itu diasisteni sutradaranya oleh anaknya yang sekarang menyutradarai film debutan terbarunya The Watchers ini gitu. Jadi cukup menarik tentunya. Ini adalah film debutan yang bisa gue bilang juga cukup oke lah, cukup sukses lah untuk bisa ditonton secara menarik ya. Karena dibanding film Terror kemarin ini lebih bagus jauh sebenarnya. Karena film Terror kemarin kan juga salah satu film debutan juga bisa gue bilang. Jadi ya ini mungkin bisa dibandingin secara head to head langsung dengan Terror. Dan menurut gue film The Watchers ini berhasil mengungguli film Terror yang kemarin. Dan plus selanjutnya yang bisa gue sampaikan, ini plot ceritanya juga menarik banget, penuh dengan misteri, yang dimana kita memang diajak untuk bisa menyelami pertanyaan-pertanyaan yang muncul di awal film sampai di tengah film. Mungkin untuk teman-teman akan menjadi minus nanti untuk
untuk dari poin plus ini, tapi menurut gue ini masih menjadi poin plus karena kita memang disuguhkan dengan cerita yang cukup misterius gitu dan cukup membuat penonton tentunya penasaran ya. Dan selanjutnya untuk shot-shot yang dihadirkan di sini, shot slider panning dan juga shot slider side, slider up, itu benar-benar cukup cakep banget. Dan dimana juga kita disuguhkan oleh pemandangan hutan, pemandangan gunung yang cukup keren banget ya di Irlandia ini. Dan gue cukup takjub juga melihat setup tempat dan juga setup syutingnya di hutan dan di gunung ini cukup keren banget menurut gue. Dan untuk plot minus yang bisa gue sampaikan sedikit aja di sini. Yang pertama, film ini memang cukup segmented banget. Untuk teman-teman yang nggak suka plot pelan gini, ini gue rasa bukan menjadi film yang bisa teman-teman tonton karena ini cukup pace-nya lambat banget. Dan juga bisa gue bilang dari awal sampai tengah film ini memang cukup boring untuk teman-teman yang nggak bisa stay lama-lama ya di film-film lambat kayak gini. Ini benar-benar kita harus bersabar gitu sampai di tengah film. Ya dimana sampai di tengah film nanti akan dibuka sedikit demi sedikit agar dijaga retensinya tentunya untuk penonton ya, untuk bisa tetap menonton. Sedikit-sedikit mulai terkuak untuk misteri-misteri yang ada di situ nanti. Dan ini bisa jadi minus mungkin yang bisa gue sampaikan, segmented dan juga cukup lambat plotnya. Dan itu mungkin dua minus yang bisa gue sampaikan untuk film ini. Selebihnya overall masih cukup bisa ditonton dan cukup bisa menarik untuk bisa dilihat tentunya, karena ya ini film debutan yang bisa gue bilang cukup berhasil untuk bisa menjadi film yang layak ditonton ya untuk di akhir pekan. Dan untuk penilaian dari gue, untuk dari plot cerita bisa gue kasih nilai 3/5 di film ini. Dan untuk karakter yang dibangun di sini, actingnya bisa gue kasih 2/3. Dan sisanya untuk visual bisa gue kasih poin sempurna 2/2. Jadi total final verdict yang bisa gue kasih adalah 7/5. Dan berikut kurang lebih untuk review film ini yang bisa gue sampaikan. Untuk teman-teman mungkin yang udah nonton bisa taruh pendapatnya di kolom komentar di bawah tentang film ini gimana, apakah bagus, apakah enggak, atau mungkin punya pendapat lain yang bisa teman-teman kemukakan, bisa feel free banget langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja review film kali ini, dan sekali lagi thank you buat yang nonton. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja, sekali lagi thank you buat yang nonton. As always, seperti biasa gue Richard.